Jadi kawan-kawan, ini mengenai THR ya. Ada aturan tentang pemberian THR. Itu diatur di Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 ya, mengenai pemberian THR, teman-teman. Lalu pertanyaannya begini, apakah pemberian THR itu wajib atau tidak? Nah itu. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah THR itu diberikan dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk barang? Nah, lalu bagaimana apabila misalkan perusahaan atau pemberi kerja ini tidak mau membayar THR kepada pegawainya? Ada nggak sanksi hukumnya? Nah, oke, baik teman-teman. Tetap tonton terus video ini sampai selesai biar tahu jawabannya. Nah, teman-teman, mengenai THR ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap karyawan pada suatu perusahaan ya, saat menjelang hari raya ya, hari raya masing-masing keagamaan. Nah itu ya. Nah, jadi suatu momen yang sangat berharga, yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, yang dirasakan oleh semua karyawan tentunya ya, atau semua pegawai pada perusahaan, pada kantor-kantor. Nah, baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, apakah THR itu wajib atau tidak? Nah, mengenai tunjangan hari raya ya, adalah kewajiban yang harus dibayarkan, harus direalisasikan, harus dicairkan oleh pemberi kerja, oleh perusahaan kepada para karyawannya, kepada para pegawainya. Nah, jadi tidak ada lagi alasan bagi perusahaan atau pemberi kerja untuk tidak memenuhi hak-hak bagi para pekerja, karena pemberian THR ini diatur di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Nah itu ya teman-teman ya, sangat jelas ya. Nah lalu menjawab pertanyaan kedua tadi, apakah THR itu diberikan dalam bentuk barang ataukah dalam bentuk uang? Nah jadi THR itu harus diberikan kepada pekerja ataupun karyawan ini dalam bentuk uang ya. Ingat ya, dalam bentuk uang, ataupun bentuk uangnya itu adalah rupiah negara Republik Indonesia. Artinya perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh memberikan THR kepada karyawannya, kepada pegawainya dalam bentuk barang ataupun parcel ataupun apa itu dalam bentuknya. Jadi harus dicairkan, harus diberikan dalam bentuk nominal uang ya. Itu ya ketentuan undang-undang. Jadi jangan lagi perusahaan atau pemberi kerja atau kantor-kantor ini memberikan THR kepada karyawannya atau pegawainya dalam bentuk barang, dalam bentuk parcel. Kan banyak tuh orang memberikan THR dalam bentuk barang, dalam bentuk parcel. Nah itu tidak boleh, apalagi dicicil. Nah itu ya larangan ya. Jadi tidak boleh dicicil, harus diberikan secara utuh, secara full, sesuai dengan lamanya masa kerja karyawan yang bekerja di tempat atau kantor-kantor ya. Jadi tidak boleh dicicil, tidak boleh dalam bentuk barang ataupun bentuk parcel. Nah itu teman-teman. Nah, lalu kemudian ada nggak sih kira-kira akibat hukum atau sanksinya apabila perusahaan itu tidak mau membayar THR? Nah, tentu ada ya. Apa itu? Nah menurut ketentuan undang-undang
maka perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawannya, kepada pegawainya, itu terancam sanksi, disanksi dia. Apa bentuk sanksinya itu? Ya, sanksinya itu mulai dari bentuk teguran, ya, entah itu teguran secara lisan maupun tertulis, kemudian ada sanksi administrasi, hingga pembekuan atau penutupan operasional pada perusahaan tersebut. Nah, siapa yang memberi sanksi? Itu adalah otoritas atau pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan. Nah, dalam hal ini misalkan Dinas Tenaga Kerja, Menteri Ketenagakerjaan, dan orang-orang yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang atau Permenaker nomor 6 tahun 2016. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi THR itu kesimpulannya ya, THR itu sangat harus ya, wajib diberikan kepada karyawan, kepada pegawai. Lalu THR itu haruslah berupa uang, tidak boleh dalam bentuk barang apapun atau parcel, dan tidak boleh dicicil. Banyak nih perusahaan yang nakal nih, mencicil hak-hak karyawan. Nah, terus kemudian ada sanksinya kalau dia tidak memberikan, tidak merealisasikan. Nah, ingat ya, pemberian THR itu ya harus diberikan sebelum 7 hari keagamaan itu tiba atau dilaksanakan. Misalkan contoh menjelang hari Lebaran. Nah, 7 hari sebelum hari Lebaran maka THR itu harus dicairkan masuk ke rekening semua karyawan-karyawannya sesuai dengan agama yang merayakan hari keagamaannya. Ingat ya, harus direalisasikan, harus dicairkan 7 hari sebelum hari keagamaan itu dilaksanakan. Nah, misalkan bagi umat muslim, nah dia hari keagamannya adalah hari raya Idul Fitri atau Lebaran, maka 7 hari sebelum Lebaran kalian cek itu rekening kalian, ATM kalian sudah masuk apa belum. Nah, dicek. Nah, nanti ketentuannya ya sesuai dengan lamanya kalian bekerja, kan begitu. Nah, dicek, kalau belum masuk, nah nanti ada posko-posko. Atau misalkan perusahaan tidak membayar gaji upah THR-nya, maka pemerintah melalui Disnaker akan membentuk posko-posko pengaduan nantinya apabila tidak dicairkan. Nah, maka dari itu silahkan dicek ATM-nya, rekeningnya sudah masuk atau belum. Nah, kalau sudah masuk, alhamdulillah, berbagilah sesamanya yang belum mendapat THR atau mungkin rezekinya belum diberikan. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada kalian yang masih mendapat atau bisa menikmati THR setiap tahunnya ya. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini semata-mata edukasi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.